Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat kehidupan, umur yang panjang dan juga kesehatan. Dan yang lebih patut kita syukur lagi yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat ibadah, di mana ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya serta umat yang setia istiqomah mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau dan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kembali kaji kita tentang hakikat ujian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, ini adalah pertemuan yang ketujuh atau episode yang ketujuh. Bagi para penonton ya yang mengikuti acara ini, ya kalau ini yang pertama silahkan lihat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ini kita bicara tentang bahwa hidup kita ini adalah sebenarnya hakikatnya adalah ujian. Nah, hari ini pembahasan kita berkaitan dengan karena hidup ini ujian, ya kita harus hadapi. Tapi Allah juga tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi ujian itu. Ya, Allah tidak biarkan kita sendirian dalam menghadapi ujian itu. Ya, Allah berikan potensi baik internal dalam diri kita, juga Allah berikan pertolongan nanti potensi dari luar, dari diri kita internal dan juga ada eksternal. Ya, dengan potensi ini, dengan modal yang Allah berikan kepada kita ini, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, dengan modal ini, kalau kita kembangkan modalnya dengan baik, dengan potensi ini, potensi kita kembangkan, insya Allah kita bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan mudah, ya bisa kita hadapi, sehingga nanti tidak ada alasan di hari kiamat orang yang tidak lulus ujian itu protes sama Allah. Nggak ada alasan. Ya Allah, kenapa aku bisa tidak lulus menghadapi ujian ini, gitu loh. Ya nggak ada yang protes. Makanya selalu ya di awal-awal, bahkan dalam forum-forum yang lain, saya jelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun cerita orang kafir yang masuk ke dalam neraka atau penduduk neraka itu protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kami dimasukkan dalam neraka? Orang masuk neraka itu orang-orang yang tidak lulus ujian. Ya, dikasih ujian kehidupan dia nggak lulus, dia menolak. Ya, dia tidak mengikuti ujian. Maka di hari kiamat, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, nggak ada yang protes, ya Tuhan kenapa kami bisa seperti ini. Semua rata-rata menyesal, ya. Fa'tarafu bidzambihim, mereka semua menyadari dosa-dosa mereka, ya. Dalam ayat yang lain, fa'tarafna bidzunubina, kami sadar akan dosa-dosa kami. Jadi semua menyesal dan pengen kembali ke dunia supaya mereka bisa lulus ujian. Tapi kata Allah tidak, ujian sekali, hidup sekali di dunia ini, dan kita hidupkan kedua kali itu untuk mempertanggungjawabkan ujian kita itu. Yang lulus akan diwisuda, masuk ke dalam surga. Yang tidak lulus, ya akan nauzubillah disiksa di dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Yang lulus tengah gitu, ya karena dosanya masih lebih banyak, ya masuk dulu ke neraka. Setelah bersih, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan masuk kepada potensi itu. Potensi apa saja yang Allah berikan. Potensi ini potensi yang sangat hebat. Ya, potensi yang sangat hebat yang Allah berikan kepada kita.
Bahkan pada pertemuan sebelumnya, apakah pertemuan keempat atau pertemuan kelima itu, ya, saya sudah sampaikan bahwa potensi yang Allah berikan kepada kita sangat dahsyat sekali. Bahkan ujian yang Allah berikan kepada kita itu justru supaya potensi ini makin berkembang, semakin hebat. Makanya pada hari ini kita akan bahas potensi itu apa saja. Modal yang Allah berikan apa saja. Kita harus tahu. Supaya dengan modal ini, ya, dengan modal yang Allah berikan, ya, kita bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan baik. Jadi sebenarnya orang tidak lulus ujian di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan modalnya dengan baik. Tidak menggunakan potensi yang Allah berikan dengan baik. Kalau kita gunakan dengan baik, ya, sebenarnya ujian itu mudah kita hadapi, nggak berat-berat amat gitu loh. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ke-6, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban ujian kepada kita di luar kemampuan kita. Bukan hanya di luar kemampuan kita, ya. Jadi bahkan kemampuan kita jauh lebih hebat daripada ujian itu sendiri. Ini kalau kita lihat nanti, kita buat perbandingan. Modal yang Allah berikan sama kita itu jauh lebih besar, lebih hebat dibandingkan ujian yang Allah berikan. Makanya kalau ada orang yang nggak lulus ujian itu terlalu. Kebangetan kalau ada orang nggak lulus ujian itu kebangetan sebenarnya, sangat terlalu. Berarti dia tidak menggunakan modal itu dengan baik gitu loh. Terlalu sekali. Coba pasti modal apa sih? Modal internalnya hebat, modal eksternal juga hebat. Sementara ujiannya cemen sebenarnya. Nggak berat-berat amat. Cuman karena nggak siap, modal nggak dipakai, semudah apapun ujian akan terasa berat. Maka selama ini ada orang yang merasa ujiannya begitu berat banget dihadapi, kok Ustadz berat banget rasanya saya menghadapi ujian ini. Ya. Itu kalau ada orang merasa itu berarti sebenarnya bukan ujiannya yang berat, tapi apa? Potensi modal yang Allah berikan nggak dia gunakan dengan baik. Kalau dia gunakan terasa mudah kok. Banyak sekali janji Allah mengatakan kalau kita gunakan modal ini maka akan terasa ringan. Ya. Dalam surat misalnya Al-Insyirah, inna ma'al usri yusran. Ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu lihat. Kesulitan itu satu, tapi kemudahan itu banyak gitu loh. Banyak kemudahan. Usron itu kesulitan. Kalau bahasa kita usron itu, ya, usron itu adalah kesulitan. Bisa juga kita bilang ujian. Dalam konteks ini bisa kita memahami ujian. Tapi di balik ujian tuh, fa inna ma'al usri, di balik ujian, di balik tantangan, di balik kesulitan, yusron. Ya, ada kemudahan-kemudahan. Malah diulang lagi oleh Allah. Inna ma'al usri yusron. Di dalam kesulitan yang sama, banyak lagi kemudahan yang lain. Jadi sebenarnya kemudahan Allah beri banyak. Begitu juga dalam surat, tadi surat Al-Insyirah ya, surat Alam Nashrah. Ya. Lagi surat Al-Baqarah yang kita setelah yang ayat-ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Surat 2 ayat 185. Allah beri kemudahan. Nah, jadi kalau kita merasa ujian ini berat, terasa kita seperti enggak kuat, itu sebenarnya yang salah kita. Pertama, memang ujian itu tidak pernah melebihi kemampuan kita. Pasti kita. Yang kedua apa? Kok terasa berat? Berarti yang salah kita apa? Modal yang dikasih nggak dipakai dengan baik. Kalau dalam bahasa pelajar nggak mau belajar gitu loh. Ujian di sekolah kan kayak gitu. Ya, nggak ada guru yang ngasih ujian tuh yang muridnya nggak mampu. Berarti kalau muridnya nggak mampu, yang salah siapa? Murid. Betul, muridnya nggak belajar. Kalau muridnya belajar pasti bisa. Pertama, guru udah ngajarin. Kedua, kemampuan kita memang bisa segitu. Yang ketiga, dikasih kisi-kisi ujian. Nanti kita bahas kisi-kisi ujian tuh lo kasih kisi-kisinya. Tahu kisi-kisi nggak? Model-model ujian Allah bahas. Nanti kita bahas ya pada episode berikutnya. Ya, jenis-jenis ujian. Nah, ini kisi-kisi ujian biar kita tahu. Ternyata jenis ujian itu banyak.
Selama ini mungkin kita hanya memahami ujian itu cuma 2, ya ujian senang dan susah. Sebenarnya ujian itu mungkin kalau dalam konteks ini kita bisa bikin 8. Bahkan mungkin lebih kalau kita detailkan. Kalau kita rinci. Jadi balik kita pada pelajaran kita. Jadi hari ini kita masuk potensi. Maka mulai sekarang kalau kita mau lulus, kembangkan potensi kita. Tingkatkan potensi kita. Insya Allah kita lulus. Orang yang mengembangkan potensinya, ujian ini terasa mudah, ringan sebenarnya. Ringan. Jadi kalau kita terasa berat, berarti apa? Berarti kita tidak menggunakan modal dengan baik. Potensi dengan. Apa saja potensi itu? Potensi pertama, ini hebat-hebat semua potensi yang Allah berikan nih. Ya, potensi pertama adalah apa? Potensi internal, kita bilang. Modal internal. Potensi internal. Ya, potensi internal. Potensi atau ini internal. Ya. Nanti potensi eksternal. Dari luar. Ya, gitu. Eksternal, internal. Jadi potensi internal, eksternal. Apa modal atau potensi? Potensi atau modal ya? Potensi atau modal. Apa potensinya? Potensi internal, ini hebat-hebat nih. Satu apa? Ruh. Ini the best Allah berikan. Ruh itu potensi yang terhebat yang Allah berikan dengan segala potensinya. Ruh kita, ruh yang jalan. Justru kita yang sesungguhnya itu adalah ya ruh kita ini. Yang disebut aku, yang disebut saya, ya, yang kita bilang kita itu adalah ya ruh itu. Ruh inilah sebenarnya kita sesungguhnya. Adapun badan kita ini bukan kita, badannya hancur nanti ini. Badannya hancur. Justru badan inilah ujiannya. Badannya akan hancur. Makin lama makin tua kita, awalnya kita agak kuat, makin tua makin lemah. Begitu kita meninggal badan kita hancur. From dust to dust. Dari tanah kan kembali ke tanah. Tapi ruh kita, inilah yang sesungguhnya kita. Ya, di sini potensi terbesar kita. Ruh. Allah berikan ruh sama kita. Ruh dengan segala potensinya. Tuh. Ruh satu. Dengan segala potensinya. Apa potensi ruh itu? Ya. Lihat dalam surat ke-32 ayat 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ayat 8-nya. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ayat 8. Surat 32 As-Sajdah ayat 9-nya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan yang terbaik buat hambanya. Pencipta yang terbaik buat makhluknya. Ya. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Itu Nabi Adam. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia jadikan anak keturunan Adam itu secara fisik itu dari saripati air yang hina. Lanjutannya tsumma sawwahu. Kemudian Allah sempurnakan tubuh manusia itu. Setelah sempurna, kalau dalam ilmu kita katakan 4 bulan di perut ibu kita, sempurna tubuh kita. Sudah lengkap tubuh kita semua. Wa nafakha fihi mir ruhihi. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita. Jadi potensi ruh. Setelah itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi kebanyakan kalian tidak mau bersyukur.
Tidak mau bersyukur itu bahasa kita apa? Kalian tidak menggunakan modal kalian dengan baik. Itu maksudnya. Allah sudah kasih tuh potensinya. Apa Allah kasih? Ruh. Apalagi pendengaran. Apalagi penglihatan. Apalagi akal dan hati. Tapi kalian tidak gunakan modal itu, kata Allah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Tidak menggunakan modal dengan baik. Dalam konteks ini. Makanya kalau kita bahas tentang definisi apa arti syukur, ya arti syukur itu pertama adalah kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua arti syukur itu apa? Menggunakan seluruh pemberian Allah dengan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syukur. Dalam konteks kita belajar ini apa? Potensi yang Allah berikan tidak kita gunakan dengan baik. Modal yang Allah berikan tidak kita. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu salah satu maknanya adalah menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kita dalam konteks kita. Nah, jadi potensi terbesar roh. Jadi ruh kita ini hebat sekali yang saya bilang kemarin. Ya sebelumnya, apa kehebatan ruh? Satu, kehebatan ruh itu. Ya, enggak ada yang tahu dari materi apa dia digunakan atau dia apa diciptakan. Semua makhluk lain kita tahu materinya. Baik keterangan hadis maupun ayat ya maupun keterangan dengan akal kita bisa kita cerna di alam bisa kita cek materi-materi unsur-unsur yang mendukungnya atau yang membangunnya istilahnya. Malaikat dari apa? Dari cahaya. Terangan dari Nabi. Jin dari apa? Dari api dalam Al-Qur'an. Juga dari hadis juga. Selain itu, apa lagi? Matahari, tahu kita nanti. Ada ilmu matahari itu dari apa, bintang dari apa, itu bisa dicek, bisa diteliti. Binatang bisa juga semua. Manusia, fisiknya betul dari tanah. Tapi potensi terbesar bukan pada fisik kita. Justru fisik kita inilah ujiannya. Fisik kita ini lemah, badan kita ini lemah. Kalau kita udah bahas, badan kita ini lemah banget. Ujian kita di badan kita ini. Lomba lari sama kucing aja kita kalah kok. Berenang sama ikan kita kalah. Betul. Apalagi terbang sama burung. Binatang ada yang baru lahir bisa langsung terbang, bisa lari. Ikan baru lahir langsung bisa berenang, bisa nyelam dia. Bisa cari makan sendiri. Manusia lahir sekian bulan, setahun baru bisa jalan. Sekian tahun baru bisa makan sendiri. Sekian tahun lagi baru bisa cari makan sendiri. Kita secara fisik itu lemah. Justru kehebatan kita ada pada ruh kita ini. Tidak tahu apa materinya. Maka ketika ada orang bertanya, ya, orang kafir bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, apa hakikat ruh, apa bentuknya, gimana, terbuat dari apa? Qulir ruh min amri rabbi, katakan Muhammad kepada mereka, Allah itu mengatakan kepada kita, ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Enggak ada yang tahu karena kalian dikasih ilmu sedikit. Jadi kehebatan ruh kita di situ. Hebat ruh kita ini. Jadi yang justru yang bikin lemah itu ya badan kita ini. Jadi sekarang istilah kita pertarungan, ruh yang kuat, yang hebat, ya hebat bahasa kitanya. Nanti kita lihat hebatnya. Sekarang dikasih badan yang lemah, ya badan kita ini lemah, serba kurang. Wa khuliqal insanu dha'ifan, kata Allah. Kamu itu diciptakan dalam keadaan lemah sebagai manusia. Dha'ifan, lemah. Serba kurangan, tidak sempurna. Nah sekarang ruh yang hebat ini masuk ke dalam cangkang. Jadi ini cangkangnya, badan kita. Ruhnya di sini. Ini ruh, ini badan. Nah sekarang yang hebat bergabung sama yang lemah, yang kurang. Siapa yang menang? Nah di sini ujiannya. Apakah bisa ruh kita membawa badan ini menjadi hebat? Atau sebaliknya?
ruh yang hebat, dia apa? Kalah dengan ujian badan menjadi ruh pula yang lemah. Ya, kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, ya, ruh ini dari langit, dari Allah, ya, badan kita dari bumi, dari tanah. Sekarang di sini ruh kita, ya, ini di sini barang ya, ini ruh dan badan gabung, gitu. Sekarang bertarung. Langit simbolnya atas, mulia. Bumi simbolnya bawah, apa? Hina. Sekarang bertarung, jumpa di badan kita. Siapa yang menang? Apakah ruh bisa naik badan menjadi mulia? Atau sebaliknya? Badan yang hina menarik ruh menjadi hina. Ini biar kita bahas konsep yang lebih luas lagi. Siapa yang menang? Orang lulus ujian adalah orang yang ruhnya menang, membawa badannya menjadi mulia. Kita ini pada hakikatnya, makanya lihat ayat yang barusan. Ya, lihat ayat yang surat yang kita bahas 32 ayat 8 tuh. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, ya, wa bada'a khalqa min sain apa? Insan min tin. Allah jadikan kita dari tanah asalnya, nenek moyang kita. Tanah itu rendah. Malah kita pun keturunannya rendah juga. Dilanjutkan ayat itu. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan Allah jadikan anak keturunan Adam itu dari air pati, sari pati, air yang hina. Berarti kita apa nih? Kita ini apa secara fisik apa nih? Dari air yang hina. Rendah. Nenek moyang kita dari tanah rendah. Kita anak keturunan dari air yang hina. Air yang hina itu apa? Sperma. Allah sebut itu air yang hina. Ma'in mahin. Mahin itu hina. Jadi badan kita ini hina sebenarnya dari tanah. Makanya dia senang yang rendah-rendah, yang receh-receh badan ini. Ya ujiannya di sini. Senangnya yang receh-receh. Itulah hawa nafsu nanti. Senangnya main, senangnya ngobrol, senangnya poya-poya, senangnya apa lagi? Senangnya dandan, kalau perempuan, senangnya makan. Hina kita ini. Malah lebih hina daripada binatang. Binatang makannya cuma satu jenis. Kambing cuma rumput doang. Singa karnivora, daging-dagingan. Kambing, sapi herbivora, rumput-rumputan, daun-daunan. Manusia semua dia makan, entah apa pora namanya itu. Kalau dia kan katanya omnivora makan daging dan, jadi omnivora itu diantara itu, makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Kita bukan omnivora, tahapapora. Apa itu? Bukan kita makan daging, tembok dimakan, jalan dimakan, hutan dimakan, kertas dimakan. Betul nggak? Ya orang-orang korupsi itu kan gitu kan, beton, jalan, hutan, aspal. Yang kan itu orang itu. Lebih ngeri lagi itu namanya apa namanya pora itu? Apa pora? Jadi bahasa kita tahapa pora. Nah, itulah pokoknya. Kalau itu bahasa Medannya gitu, tahapa pora. Nah. Bukan omnivora kita ini. Balik kita kepada. Jadi rendah badan ini, maka senang yang receh-receh. Nah, sekarang bergabung dengan yang mulia. Sekarang orang yang lulus ujian adalah orang yang ruhnya mampu menarik badannya menjadi mulia. Makanya badan kita ini kalau lulus, naik dia ke tempat yang mulia. Kemana? Surga. Makanya Allah menggambarkan surga itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Sedangkan neraka digambarkan di tempat apa? Tempat yang apa?
tempat yang rendah, yang hina. Nah sekarang orang gak lulus ujian apa? Orang yang badannya sebagai ujian ini mengalahkan ruhnya, akhirnya membawa ruh itu masuk ke dalam jurang neraka, tempat yang hina. Sekarang siapa yang menang? Pertanyaan kita, mana lebih kuat? Langit atau bumi? Mana lebih kuat? Kalau pakai logika, langit ini kan Allah. Allah tuh maha kuat nggak? Allah maha kuat nggak? Maha hebat. Jadi kita datang dari Allah yang mulia. Langit kita simpulkan Allah, ya, maha mulia. Jadi ruh kita berasal dari Allah. Allah tuh kan hebat. Karena berasal dari Allah, ya kita nih hebat. Karena Allah maha hebat. Pantas kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Pantas. Ya bahasa kita langsung datang dari Allah Subhanahu. Sekarang bumi itu benda. Masa datang dari Allah yang maha hebat, lawan benda bumi, jumpa? Berarti kalau ada yang datang dari Allah maha hebat, jumpa sama yang hina, kalau yang hebat kalah sama yang hina, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Diri sendiri. Makanya orang masuk neraka itu gak ada yang protes, karena pantas masuk neraka. Kehebatan ruhnya yang begitu Allah berikan, kok kalah sama yang cemen, sama bumi, sama tanah, cemen banget. Jadi gitu, potensi kita. Nah hebatnya di mana? Roh nih hebatnya ada 3. 1, hebatnya apa? Kita tadi datang dari Allah. Itu hebat pertama. Ya, ruh kita hebat pertama karena datang dari Allah. Lawannya bumi. Badan kita ini ujiannya. Ya, gitu. Yang kedua, hebatnya ruh kita. Yang kedua apa? Ruh kita tuh sudah ditiupkan iman di dalam. Jadi ruh kita ini sudah beriman. Itu hebat kedua. Jadi ruh kita ini sudah beriman. Modalnya apa? Modal di samping modalnya sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Modal kedua, Allah sudah bikin ruh ini beriman. Allah sudah jadikan ruh kita ini menjadi orang yang beriman. Lihat surat 7 ayat 172. Apa Allah bilang kepada ruh kita ketika sebelum Allah menjadikan kita manusia, kita dalam alam ruh ini, Allah bilang, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua secara ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi, kami beriman. Jadi ruh kita kehebatan apa? Diberikan kita keimanan dalam ruh itu. Nah yang ketiga adalah mulut Allah berikan apa? Bukan hanya keimanan, tapi Allah berikan apa? Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan Allah tanamkan dalam ruh itu. Nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan. Bukan hanya iman saja, nilai-nilai ketakwaan pun ditanam di situ. Maka lihat dalam surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi ini kami berikan, kata Allah, kepada jiwa itu fujur dan takwanya. Sifat fujur, sifat yang jeleknya, dan sifat takwanya. Sifat jelek itu ada pada badan kita, sifat takwa itu ada pada ruh kita. Jadi maksud ayat itu salah satu tafsirnya. Jadi kami berikan ke dalam jiwa itu, kata Allah, fa'alhamaha, kami ilhamkan ke dalam jiwa itu. Jadi Allah kalau menyebut jiwa itu berarti apa? Gabungan antara ruh dan badan, itu namanya jiwa. Nafs. Ya. Jadi ruh, jadi kalau dalam bahasa agama, ruh tambah jasad atau badan sama dengan jiwa. Jadi kalau Allah menyebut dengan jiwa, bahasa Arabnya nafs, nafsun. Nafsun itu berarti apa? Gabungan antara jasad dan ruh. Fa'alhamaha fujuraha. Kami tiupkan, kami ilhamkan kepada jiwa ini fujur, sifat jelek. Nah, sifat jelek itu di sini. Sifat-sifat jelek, senang yang jelek-jelek, senang yang hina-hina. Yang saya bilang tadi itu. Jadi yang senang yang jelek-jelek, senang yang rendah-rendah, senang yang hina-hina, suka bikin salah, suka bikin rusuh,
itu ada pada mana? Di jasad. Karena dia berasal dari tempat yang rendah. Ini biar tahu sedikit ya. Salah satu penafsiran dari ayat. Sedangkan ilham ketakwaan itu pada mana? Nah, di sini takwa itu. Jadi kami ilhamkan kepada jiwa itu. Ruh ini diilhamkan takwa, jasadnya dihilangkan jelek-jelek. Ketarung antara takwa dan jelek, antara ruh dan jasad. Siapa yang menang? Harusnya siapa yang menang? Sudah datang dari Allah, potensi iman ada di situ, dan potensi takwa diberikan di situ. Jadi kalau kita senangnya ibadah, senangnya zikir, senangnya baca Quran, senangnya berbuat baik, senangnya beramal soleh, itu sifat apa itu sebenarnya? Itu potensi apa? Potensi apa? Potensi ruh. Tapi kalau senang makan, senang main, senang poya-poya, senang bikin rusak, sering ganggu orang, senang nipu, senang bikin rusuh, itu apa? Itulah yang bikin malaikat awalnya nanya sama Allah Subhanahu ketika menciptakan kita. Ya Allah, bukankah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Bukankah nanti manusianya akan bikin pertumpahan darah, akan bikin kerusakan di muka bumi? Betul kalau dilihat dari sisi jasad. Tapi Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tidak demikian. Kenapa? Aku lebih tahu. Karena Allah menurunkan roh di kita. Itu juga membuat setan itu, iblis itu protes juga, nggak mau sujud. Masa aku disuruh sujud sama Adam yang rendah dari tanah, sukanya yang cemen-cemen. Apa yang cemen? Yang rendah-rendah. Kok aku disuruh sujud sama Adam? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah yang rendah. Masa aku disuruh? Kata Allah, tidak. Kusuruh sujud bukan karena dari jasadnya, tapi kenapa ya sebenarnya? Itu misleadingnya setan atau iblis. Dia menganggap kita dari jasad, padahal Allah mengatakan kita ada unsur ruhnya. Disinilah kemuliaan kita. Jadi kemuliaan kita ternyata pada potensi yang hebat pada ruhani. Potensi pertama. Maka kita kembangkan ini. Jadi orang yang lulus ujian di dunia ini adalah orang-orang yang mengembangkan potensi-potensi ruhaninya. Potensi imannya, potensi takwanya, potensi Allahnya. Gitu loh. Potensi pertama. Potensi kedua, apa potensi kedua? Allah berikan akal kepada kita. Akal gunanya apa? Akal ini gunanya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk secara fisik. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya ruhani, tapi juga diberikan akal. Akal itu apa? Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal kita bisa, oh ini baik, oh ini buruk. Makan aspal, buruk. Makan nasi, baik. Makan apa lagi? Bantu orang, baik. Menzalimi orang, buruk. Potensi akal. Yang ketiga potensi apa? Potensi internal, potensi hati. Nah potensi hati ini adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu bedanya. Kalau akal baik, buruk. Kalau hati, benar, salah. Dan diberikan potensi hati. Oh ini benar nih, hati kita. Makanya kalau potensi ini kita kembangkan dengan baik, lulus kita. Orang yang mengembangkan potensi ruhani, orang yang mengembangkan potensi akal, orang yang mengembangkan potensi hatinya, itu akan lulus ujian. Jadi selama ini orang yang gak lulus, kenapa? Kalau ruhaninya, akalnya, hatinya tidak dikembangkan, itu pasti nggak lulus ujian. Potensi pertama, eksternal. Internal. Potensi eksternal apa? Oh ini lagi hebat semua nih. Potensi eksternal, apa potensi eksternal? Satu, Allah turunkan Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran hebat gak? Hadis Nabi hebat nggak? Oh hebat. Ya, modalnya hebat. Yang di luar pun disiapkan hebat juga.
Apa potensi berikutnya lagi? Hidayah dari Allah. Hidayah. Apa lagi yang ketiga? Doa, pengabulan doa dan pertolongan dari Allah. Jadi secara eksternal, waduh, Allah siapkan juga. Modal internal ada, modal eksternal dikasih. Untuk menghadapi apa? Ujian kita. Apa ujian? Satu, ujian tantangannya, hawa nafsu. Ini ujian badan nih, hawa nafsu. Ini internal. Ujian kedua apa? Dunia. Tantangannya. Ujian ketiga apa? Setan. Nah ini kan. Ini ujian dan tantangan. Jadi ujian bagi kita apa? Kita diberi hawa nafsu. Itulah ujian. Hawa nafsu itu ada di badan kita. Hawa nafsu mata, hawa nafsu telinga, hawa nafsu mulut, hawa nafsu perut, hawa nafsu yang di bawah perut. Tahu hawa nafsu yang di bawah perut? Hawa nafsu apa itu? Hawa nafsu syahwat. Seksual, biologis. Ini ujian. Nah, apalagi ujiannya? Dunia dengan segala macam masalahnya. Masalah dan nikmatnya. Jadi semua masalah dan nikmat dunia ini ujian. Tantangan kita di situ. Apalagi ujiannya? Nah, setan, iblis. Bosnya iblis. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat antara modal dan ujian tantangan, mana yang hebat? Di situ ada ruh, ada akal, ada hati. Lawan yang hawa nafsu. Masa tiga? Apa tiga? Tiga itu apa? Ruh, hawa nafsu ini. Jadi kalau kita bilang, kalau kita bandingkan pertarungannya gitu loh. Di sini, ya, di sini modal. Di sini ujian atau tantangan, modal atau potensi. Di sini potensi internal, apa di sini? Ruh, akal, hati, lawan, vs, hawa, nafsu. 3 lawan 1, mana menang? 3 lawan 1, mana menang? Jangankan 3, 1 pun aja harusnya menang. Karena hawa nafsu ini rendah, ruh ini tinggi. 3 lawan 1. Jadi kalau ada orang 3 lawan 1 masih kalah yang 3, berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Diri sendiri. Makanya saya bilang dari awal, kalau ada orang masuk neraka itu pantas. Enggak pantas 3 lawan 1 menang 1. Udah rendah, lemah, jelek, lawan mulia, hebat, tinggi dari Allah. Makanya kalau kalah apa? Terlalu. Betul. Sekarang kedua, VS. Nih, 3 ini. Al-Quran, hadis. Apalagi? Hidayah. Apalagi? Pengabulan doa dan pertolongan. VS, dunia dan masalahnya. Coba bayangkan, ini dari Allah nih hebat, lawan dunia yang hina. Masa dunia dan masalahnya kalah dengan apa? Kalah dengan Quran, kalah dengan Nabi yang diturunkan melalui hadis yang sampai sama kita, ada hidayah Allah di dalamnya, ada pengabulan doa, masa kalah sama dunia? Berarti kalau gitu apa? Kita nggak menggunakannya dengan baik. Jadi kalau ada orang kalah, berarti apa? Tidak menggunakan ruhnya dengan baik, tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan potensi hatinya dengan baik. Mengapa juga kalah menghadapi dunia? Karena apa? Tidak menggunakan Al-Quran dengan baik, tidak mau baca hadis dengan baik, tidak pakai minta hidayah dengan Allah, dan tidak mau berdoa. Pantas kalah. Pantas kalah. Yang terakhir, setan, iblis. Setan ini juga lemah. Ini lagi ada perbandingan lagi. Ini setan yang ketiga ini. Setan. Ya. Allah mengatakan, inna
kaidah syaitani kanu dhaifan. Lihat dalam surat An-Nisa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah ini. Allah kasih malaikat sini, malaikat. Jadi kita ini, di tubuh kita ini ada setan yang bisa menggoda. Allah kirim juga malaikat yang membisikkan yang baik di hati kita, di pikiran kita. Nih, ini membisikkan yang baik, yang benar. Ini membisikkan yang buruk, yang salah. Kemana? Ini membisikkan ke dalam hati. Ini membisikkan dalam hati. Hawa nafsu di sini. Sekarang mana menang? Malaikat atau setan? Dari kekuatannya menang malaikat. Setan tuh takut sama malaikat. Tapi kenapa dalam bertarung dalam diri kita setannya menang, malaikatnya kalah? Kenapa? Karena kita pro-nya kemana? Kita pro-nya di sini. Kita nggak pro sama malaikat. Maka coba dalam hati kita, sering nggak ada bisikan, bikin baik, bikin baik, bikin baik. Itu malaikat. Maka dalam hadis dikatakan manusia itu diberikan korin 2. Korin minal malaikah wa korin minal jin, dari setan. Jadi Allah tuh fair. Ku kasih kau ada setan bisa menggoda kau dalam diri kau, tapi Allah juga adil. Allah kasih malaikat juga dalam diri kita untuk bisikan kebaikan. Sekarang tarung malaikat bisikin baik sama ruh yang udah ini ternyata banyak orang yang menang apa? Padahal apa? Godaan setan itu lemah. Jadi kalau ada tarung setan dan malaikat menang setan, yang salah siapa? Manusia. Lihat potensi ini. Jadi saya bilang tadi, lagi kembali. Kalau ada orang merasa berat dengan ujian, ya, tidak bisa melaksanakan ujian. Kenapa? Dia tidak menggunakan potensi dengan potensi apa? Potensi ruhnya nggak dia gunakan, potensi akalnya, potensi hatinya, potensi Quran, potensi hadis, hidayah, pertolongan Allah dan doa, potensi malaikat nggak dia gunakan dengan baik. Pantas dia kalah. Nah inilah pada jadi oleh karena itu kalau mau lulus kita semuanya gunakan potensi ini. Bagaimana cara menggunakannya? Insya Allah kita lanjutkan pada bab-bab berikut. Ya, jadi sebenarnya apa? Tantangan ujian kita itu sebenarnya cetek, lemah. Hawa nafsu, apa tadi? Dunia beserta masalahnya. Yang ketiga, setan, lemah. Tapi lemah pun kalau kita nggak gunakan senjata dengan baik, ya menang juga mereka. Maka gunakan senjata dengan baik, gunakan modal. Insya Allah kita menang. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita. Ya, supaya kita tahu inilah potensi kita. Maka sekarang pakai. Insya Allah kita bisa menghadapi semua ujian dengan baik. Demikian, mari kita tutup pada pertemuan ini, kita lanjutkan soal pada episode berikutnya. Ya, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanallah, anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.